Halo kalian para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia paling ganteng sejagat raya. Bagi yang sering nanyain link film atau beberapa pertanyaan lainnya, silahkan gabung di grup Facebook yang ada di deskripsi. Mulai hari ini Bang Junet akan upload tiap hari, jadi sanak sabradaan tetap stay di channel Bang Junet. Casino Royale adalah film seri James Bond yang dibintangi oleh Daniel Craig, disutradarai oleh Martin Campbell dan dirilis pada tahun 2006. Film ini berawal dari seorang bernama Drayden sedang memasuki perusahaannya. Saat berada di ruangan, ternyata ada seseorang di sana. Orang itu adalah Bond. Bond mengatakan, "M curiga kalau kau korupsi." Tiba-tiba, Drayden menodongkan pistol ke arah Bond. Namun saat ia menarik pelatuknya, senjata itu tak berfungsi karena Bond telah mengambil pelurunya. Kemudian Bond langsung menembak Drayden hingga tewas. Singkat cerita, terlihat di sebuah camp militer, Jenderal sedang berbicara dengan rekannya bernama Whit. Jenderal mengatakan, "Apakah aku bisa mempercayakan uangku kepada orang yang belum pernah kutemui?" Whit menjawab, "Kau yang meminta perkenalan ini." Tiba-tiba, dua buah mobil datang, yaitu Lucifer bersama anak buahnya. Jenderal mengatakan ia tak mau ada risiko dalam masalah ini. Lucifer menyetujuinya. Mereka memasukkan uang ke dalam mobil, sedangkan Lucifer menelpon rekannya dan memberitahu kalau uang sudah dapat untuk saham pesawat Skyflight. Kemudian Lucifer pergi dari sana. Di sisi lain Madagaskar terlihat banyak orang berkumpul untuk pertarungan binatang. Di sana ada dua agen bernama Bond dan Surtur yang sedang mengintai. Mereka melihat target. Lalu target menerima pesan dari ponselnya dan ia mulai bergerak. Surtur memberitahu Bond, namun target mengetahui penyamaran Surtur. Ia langsung lari dari sana. Surtur mengejarnya menggunakan senjata, namun ia terjatuh hingga pelatuknya tertarik dan membuat semua orang di sana lari. Lanjut Bond yang mengejarnya. Saat di pabrik, mereka menaiki menara dan bertarung. Namun target terus lari. Bond melihat target lari ke arah camp militer. Bond memasukinya dan langsung menghajar target dan temannya. Namun temannya menekan tombol peringatan hingga semua pasukan datang. Bond membawa target keluar dan membunuh beberapa pasukan militer. Ia terus lari hingga akhirnya terkepung. Bond menyerahkan target, namun ia langsung membunuhnya dan meledakkan tabung yang berada di sana. Bond langsung kabur dari tempat tersebut dengan membawa sebuah tas. Lanjut ia membuka tas tersebut yang ternyata isinya adalah bom. Ia mengambil ponsel di tas itu dan melihat sebuah pesan bertuliskan elipsis. Lalu di sebuah kapal, terlihat Lucifer sedang bermain kartu dengan dua orang. Kemudian anak buahnya memberitahu suatu berita. Lucifer melihat berita itu dan bertanya, "Kapan elipsis berakhir?" Anak buahnya menjawab, "Waktu kita kurang dari 36 jam. Kembali ke Bond, ia melacak nomor yang memberikan pesan. Bond menemukannya. Pengirim pesan berada di sebuah tempat bernama Ocean Club. Kembali ke M, saat masuk ke kamar, Bond sudah menunggunya. M marah karena Bond membunuh target, sedangkan target itu adalah jalan informasi untuk menangkap teroris. Bond hanya menjawab, "Mungkin aku telah mengurangi satu pembuat bom." Lanjut M mengatakan kepada Bond, "Kalau kau harus membuang egomu terlebih dahulu." Dan Bond langsung pergi dari sana. Esok harinya, Bond sudah berada di Bahamas. Bond langsung menuju Hotel Ocean Club untuk menginap. Saat sampai, tiba-tiba seseorang mengira kalau Bond adalah penjaga parkir. Bond memarkirkan mobil itu, namun ia menabrakkannya. Saat orang-orang lengah, ia masuk ke ruang CCTV untuk mencari informasi. Bond menemukan orang itu dengan memakai mobil klasik. Lanjut, Bond mencari tahu namanya dengan bertanya ke bagian layanan kamar. Pelayan memberitahunya namanya adalah Dimitri.
Saat M sedang tidur, anak buahnya menelpon kalau Bond berada di Bahamas. Anak buah M itu mengatakan kalau Bond masuk ke pengamanan sistem MI6 dan memakai kata sandi M. Bond juga mengirim orang yang bertemu dengannya, yaitu Dimitri dan Lucifer. Malam harinya, Bond masuk ke hotel dan ia ikut bermain judi. Wanita Dimitri datang dan mereka lanjut bermain. Kemudian Dimitri langsung mempertaruhkan semuanya termasuk mobil klasiknya. Di sini Bond memenangkan semuanya. Kemudian Dimitri mendatangi Lucifer. Di kapal itu, Dimitri mengatakan kalau ia punya orang lain untuk melakukan tugas, namun dengan bayaran yang sesuai. Kembali ke Bond, ia indihoi dengan wanita Dimitri. Maaf, adegan ini disensor. Singkat cerita, Bond berangkat mengikuti Dimitri. Saat sedang mengawasi, tiba-tiba Dimitri sudah berada di belakangnya dengan pisau. Namun Bond berhasil membunuhnya. Bond mengambil ponsel Dimitri, ia melihat pesan yang bertuliskan elipsis. Lanjut, Bond ingin mengambil urutan nomor yang berada di meja. Namun nomor itu sudah hilang, begitu juga dengan tasnya. Bond mencari orang yang membawa tas tersebut. Di sini Bond memiliki ide dengan menelpon orang yang menghubungi ponsel milik Dimitri. Setelah menemukannya, Bond mengikutinya. Orang itu menuju pusat perbelanjaan. Namun saat Bond mengikutinya, orang itu mengetahui dan langsung melarikan diri. Bond melihatnya menggunakan pakaian polisi masuk ke ruangan. Di sini Bond terus mengejarnya dan orang itu membunyikan alarm kemudian lari. Orang itu menggunakan mobil polisi di bandara. Saat itu ia membunuh sopir truk yang mengangkut bahan bakar pesawat. Ia memasang bom di truk tersebut dan membawanya. Bond mengejarnya dan melompat ke atas truk tersebut. Orang itu mendempetkan truk ke mobil lain. Untungnya Bond berhasil menghindar. Setelah itu Bond memasuki ruang kemudi dan mereka bertarung. Polisi menembak ban truk itu hingga pecah, namun truknya tetap berjalan mengarah ke pesawat. Saat Bond hampir jatuh, ia melihat bom di truk itu. Dia langsung kembali ke ruang kemudi, namun orang itu berhasil melompat. Saat truk ini menabrak pesawat, Bond berhasil menghentikan mobil tersebut. Lanjut, Bond ditahan polisi, dan orang itu menekan tombol peledak, namun peledak itu terkait di celananya karena Bond memindahkan letak bom. Dan akhirnya orang itu tewas meledak. Di sisi lain, Lucifer mengatakan kepada rekannya kerugiannya sebesar 100 juta dolar. Lucifer juga memberitahu anak buahnya kalau ada yang membocorkan semuanya. Di sisi lain, Bond datang menggunakan helikopter. M menghampirinya dan mengatakan kalau Dimitri hanya perantara karena uang. Ia sudah bertahun-tahun bekerja dengan seseorang bernama Lucifer. Kemudian M menyuruh anak buahnya menanamkan pelacak di tangan Bond, agar ia selalu tahu di mana keberadaan Bond. Lanjut, M mengatakan kalau CIA menemukan sejumlah besar jual kosong atas saham maskapai dan seseorang mendadak jadi kaya. Hal yang sama terjadi pagi ini dengan saham Skyplate. Mereka yakin Lucifer adalah orang di balik semuanya. M menjelaskan kalau Lucifer membuka Casino Royale dengan keuntungan besar. Dan M sudah memasukkan Bond sebagai pemain di Casino Royale agar Bond bisa mengalahkan Lucifer. Singkat cerita, saat Bond berada di dalam kereta, rekannya bernama Lane datang. Lane mengatakan jika kau kalah dalam permainan, maka pemerintah kita akan secara langsung mendanai terorisme. Singkat cerita, mereka berdua menaiki taksi menuju hotel. Saat sampai, ia memberitahu kamar yang dipesan atas nama Bates. Lalu Lane tanda tangan. Setelah itu, Lane naik lebih dulu menuju kamar. Sedangkan Bond menerima kiriman berkas dan sebuah mobil dari M. Kemudian pergi menggunakan mobil itu. Saat sampai, Bond dan Lane menemui rekannya bernama Rene Mattis. Di sini, Mattis memberitahu Bond kalau rekan Lucifer adalah kepala polisi yang berada di belakangnya. Mattis berpikir untuk menyuap kepala polisi itu. Namun bayaran Lucifer lebih mahal untuknya. Singkat cerita, di dalam kamar, Bond memberikan gaun pilihan kepada Lane. Begitupun sebaliknya. Lalu Bond mengatakan kepada Lane, saat datang ke meja permainan, Lane harus mencium lehernya agar semua pemain berfokus pada Lane. Kemudian saat Bond sampai memasuki tempat kasino, di dalam ia berkenalan dengan Lucifer. Lanjut, seseorang bernama Mendel yang mewakili Bank Basil. Ia menjelaskan tentang permainan. Kemudian mereka bermain.
4 players. 50,000. Call. Saat sedang bermain, Lin datang menghampiri Bond. Ia membuat para pemain fokus padanya. Bond dengan sengaja memandang Lin, dan saat Lucifer menaikkan taruhannya, Bond langsung mengikutinya, dan Lucifer menang. Kemudian Bond memanggil pelayan, ia memesan minuman. Tiba-tiba pemain lainnya juga memesan minuman. Dan terlihat di sini Lucifer sedikit kesal. Lanjut, Bond menghampiri Lin dan mereka dengan sengaja berciuman untuk mengecoh para pemain. Lalu Bond mengambil pelacak dari Metis. Setelah itu, Bond kembali ke meja melanjutkan permainan. Namun, waktu bermain kasino sudah terlalu lama dan mereka beristirahat sejenak. Anak buah Lucifer datang dan membisikkan sesuatu yang membuat Lucifer langsung pergi dari sana. Di kamar, Lucifer menghampiri wanitanya dan tiba-tiba anak buah jenderal ingin membunuhnya dan meminta kembali uang mereka. Lucifer mengatakan kalau besok ia akan mengembalikan semuanya. Mereka langsung berpura-pura tidak tahu dan berciuman. Akan tetapi, dua orang itu langsung menembak Bond dan Lin. Untungnya mereka bisa menghindar dan Bond langsung menjatuhkan satu orang di tangga. Lalu ia bertarung dengan satunya lagi. Bond berhasil membunuhnya dan mereka langsung kembali ke kamar. Kemudian Bond membersihkan semua darah di bajunya. Ia berganti pakaian dan kembali bermain. Singkat cerita, saat permainan berakhir, Bond membuka pintu kamar dan melihat Lin yang sedih karena darah di tangannya. Keesokan harinya, Bond dan Metis melihat dari jendela kalau polisi menemukan dua mayat di mobil seseorang. Lanjut, mereka langsung bermain kasino. Terlihat semua pemain bertaruh, namun Bond menaikkan taruhannya. Raise 1 million, 2 million. Dan Lucifer mempertaruhkan semuanya. Semua pemain tutup kartu kecuali Bond, namun Bond mendapatkan nasib sial yang membuatnya kalah. Setelah itu, Lin menghampiri Bond yang berada di teras. Bond mengatakan ia perlu 5 juta untuk kembali bermain, namun Lin tidak bisa melakukannya. Bond yang tidak memiliki harapan langsung masuk, ia ingin membunuh Lucifer. Namun seorang pria bernama Felix Leiter menghadangnya. Leiter memberitahu kalau kita berkaitan. Leiter mengatakan ia akan memberikan uang untuk Bond masuk kembali untuk bermain. Namun ketika berhasil, CIA yang akan menangkapnya. Bond bertanya bagaimana dengan uangnya. Leiter mengatakan apa kami membutuhkan uang itu. Bond langsung kembali ke meja untuk bermain. Ia juga menaikkan taruhan. Di sini wanita taruhan Lucifer memasukkan racun ke minuman Bond. Saat minuman diantar, Bond meminumnya. Ia langsung merasakan reaksi racun itu. Bond langsung pergi ke kamar mandi dan setelah itu menuju mobilnya. Ketika di mobil, Bond memberitahu kantor MI6 melewati pelacak itu. Agen memberitahu M kalau Bond terkena racun yang akan membuatnya gagal jantung. Lanjut, agen memberitahu Bond untuk memakai alat kejut jantung yang ada di mobilnya. Bond memasang alatnya, namun saat ia ingin menekan tombolnya, satu kabel belum terpasang. Sehingga alat kejut jantung tidak berfungsi dan membuat Bond pingsan. Untungnya, Lin datang. Ia langsung memasang kabel itu dan mengaktifkan alatnya. Dan Bond berhasil selamat. Sedangkan di meja permainan, terlihat Leiter banyak menghabiskan uang. Kemudian Bond kembali ke meja. Lucifer terlihat menatap tajam ke arah Bond. Lanjut, mereka bermain. Lalu beberapa pemain terlihat bertaruh semua uangnya. Dan Lucifer menaikkan taruhannya. Begitu juga Bond langsung mempertaruhkan semuanya di atas meja. Tanpa pikir panjang, Lucifer mengikuti semuanya. Lucifer mengira kalau ia akan menang dengan Full House. Namun Bond memenangkan taruhan dengan Strike Plus. Lucifer langsung pergi dari tempat itu. Dan Bond mengatakan kepada Leiter, sekarang dia milikmu. Sedangkan Bond dan Lin merayakan kemenangannya dengan makan malam. Lanjut, Lin menerima pesan dari Metis yang mengatakan orang Amerika telah menemukan Lucifer dan mereka akan membawanya keluar sebelum pagi. Kemudian Lin kembali menerima pesan kalau Metis membutuhkannya dan ia pergi dari sana. Setelah itu Bond seperti menyadari sesuatu. Ia mengejar Lin keluar namun ia terlambat. Lin sudah dimasukkan ke sebuah mobil dan mobil itu pergi. Bond langsung memasuki mobilnya dan mengejar.
Tiba-tiba, di tengah jalan penculik itu melepas Lin dengan tangan terikat, sehingga Bond hampir menabraknya. Untungnya Bond menghindar dan mobilnya terbalik. Ternyata yang menculik Lin adalah Lucifer dan anak buahnya. Anak buah Lucifer melepas pelacak di tangan Bond dan membawanya ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, Lucifer menyiksanya dan ia menginginkan uang itu, namun Bond tidak mengatakannya. Bond malah menertawakan Lucifer karena ia akan segera mati diburu kliennya karena tidak bisa mendapatkan uang itu. Lucifer terbakar emosi dan sangat marah. Ia ingin membunuh Bond. Namun sebelum ia melakukannya, orang suruhan jenderal datang. Lucifer mengatakan ia akan mendapatkan uangnya. Namun orang itu mengatakan, kami tidak butuh uang, kami butuh kepercayaan. Orang itu langsung menembak Lucifer hingga tewas. Singkat cerita, Bond sudah berada di rumah sakit bersama Mattis. Mattis bertanya, bagaimana kalian berdua bisa selamat? Dan apakah kau melihat pembunuh itu? Bond hanya diam dan terlihat Mattis membuat minuman. Ia memasukkan sebuah bubuk ke minuman tersebut. Namun Bond tidak meminumnya. Setelah itu dua rekan Bond datang dan menyetrum Mattis hingga pingsan dan membawanya. Lanjut, Bond sedang bersama Lin. Mandel datang untuk mentransfer uang milik Bond. Setelah selesai, Mandel pergi dari sana. Kemudian saat di tepian pantai, Bond mengatakan kalau Mattis bersekongkol dengan Lucifer. Saat itu ketika Lucifer menang karena Mattis membantunya. Saat mereka berada di perahu, Bond mengirim pesan ke M tentang pengunduran dirinya. Lalu Lin melihat seseorang di sana, namun orang itu menghilang. Singkat cerita, saat mereka berdua di kamar, Lin ingin pergi mengambil uangnya. Dan Bond mengatakan kalau kita akan bertemu kembali dalam setengah jam. Setelah itu, M menghubungi Bond dan mengatakan kalau di sini ada bendahara menanyakan apakah kau akan menyerahkan uang kemenangan. Bond menjawab ia sedang menuju bank untuk mengambil uangnya. Bond langsung menelpon Mandel dan mengatakan kalau ia kesulitan mengakses dananya. Mandel mengatakan kalau ada penarikan dana dari rekeningnya. Bond langsung pergi mencari Lin saat itu. Saat melihatnya, Bond langsung mengikutinya hingga ke sebuah tempat. Ternyata, Bond melihat ada musuh lain di sana. Ia langsung membunuh orang itu. Kemudian ia melihat kalau Lin bertemu dengan seseorang. Namun orang itu melihat Bond di sana dan mereka lari. Bond mengejar mereka, namun anak buahnya menembaki Bond. Untungnya, Bond berhasil membunuh satu persatu dari mereka. Namun masalah terjadi, rumah itu hampir tenggelam. Saat rumahnya tenggelam, Bond berusaha mengeluarkan Lin dari sana. Bond berhasil mengeluarkannya dan membawa Lin naik. Namun terlihat Tweed membawa semua uang milik Bond. Singkat cerita, Bond sedang berbicara dengan M lewat telepon. M mengatakan kalau Lin melakukan itu karena terpaksa. Organisasi di belakang Lucifer menculik pacar Lin dan memaksanya. Oleh karena itu, dengan terpaksa Lin memberikan uang itu. Kemudian Bond membuka ponsel Lin. Di dalamnya terlihat pesan memberitahukan seseorang bernama Tweed. Terlihat Tweed sampai di depan rumahnya, mendapatkan telepon lalu sebuah tembakan mengenai kakinya. Ternyata yang menembaknya adalah Bond. Ia menghampiri Tweed dan memperkenalkan namanya, yaitu James Bond. Dan film pun berakhir. Oke kawan, aksi James Bond akan berlanjut di sequel berikutnya. Tetap stay di channel Bang Junet. Saya ucapkan terima kasih gasan babuhan pian nang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video terbaru di channel ini diupload. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Apa channel? Baru bigi barang masuk deh. Terima selesai. Like and share and subscribe.